menghadapi bencana, itu ujian. Karena ujian itu tidak selalu datang dalam keadaan kita susah. Ujian juga datang dalam keadaan senang. Nah, ini yang paling berat. Diuji dalam keadaan senang. Kalau diuji dalam keadaan susah, semua pasti sholat, semua pasti nangis, semua pasti berdoa. Tapi ketika senang, ketika kita diberikan rezeki yang berlimpah, apakah kita ingat sedekah? Kita ingat apa yang menjadi perintah Allah? Oke, kembali lagi ke hadis tersebut, bahwa para ulama sepakat bahwa kesabaran itu adalah bagian dari keimanan. Jadi kita harus kembalikan kepada keimanan kita. Ya, kita menerima segala bentuk cobaan dengan pasrah, dengan ikhlas, karena kita harus yakin segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, jadi kita sabar, kita tetap berikhtiar. Kemudian kan setelah ikhtiar pasti kita tunggu hasil dong. Nah, hasilnya kita harus sabar. Masya Allah, kenapa aku seperti menemukan kembali sosok imam yang selama ini aku dambakan dalam diri Wisnu. Dengan kesabaran dan kejujuran bawang putih, akhirnya bawang putih dapat hidup berbahagia dengan kesederhanaannya. Ia sama sekali tidak menaruh dendam pada ibu tiri dan kakak tirinya, si bawang merah. Bawang putih mengajak ibu tiri dan bawang merah untuk hidup bersamanya, sehingga ibu tiri dan bawang merah menyadari semua kesalahan mereka selama ini, dan mereka pun hidup bahagia selamanya. I love you so much, princess. I love you so much, Ayah. I love you so much, Bunda. Ya, mungkin ini terakhir kali kita akan ketemu berduaan. Tunggu. Maksud kamu apa terakhir kali ketemu? Jadi saya memutuskan untuk mengikhlaskan Rosi untuk tinggal bersama kalian. Tapi Mas, tolong. Aku harap dengan aku menyerahkan Rosi kepada kamu, kamu jangan sia-siakan pengorbanan aku, Mas. Seolah-olah aku tetap berada di situ bersama kalian. Dadah Bunda, I love you. I love you too, princess. Ayah gak akan pernah mau kehilangan kamu, karena kamu itu adalah bukti cinta sejati antara ayah sama bunda. Betapa cepatnya waktu berlalu, sementara sebaiknya aku mulai mencatat segala hal yang harus aku prioritaskan.
Apa aku begitu menginginkan Hana menjadi istri dan ibu bagi Cheryl, sampai aku sudah mencatat jadwal Hana mencek kandungannya. Sampai kamu nonton apaan sih? Nggak tahu nih, tadi seru nih. Tunggu bentar, aku ada video yang kamu harus lihat. Apa? Mana? Ya, lebih seru daripada acara itu. Tuh. Apa sih? Aku ini sama Norman. Sama dia deket dari dulu ya. Kayak anak kecil ya. Kayak sahabat lah, bagus sama dia. Ternyata kamu sama Bang Norman bisa deket kan? Ya, kamu sama Bang Norman punya ikatan batin yang terpendam yang memang belum kelihatan aja. Ya, aku yakin ini adalah awal yang tepat buat kamu menjalin hubungan sama Bang Norman. Gimana pun juga kalian itu satu darah. Sama kayak aku sama Vini kembaran aku, Hal. Dan ternyata sekarang kita harus tahu kalau ada hal yang jauh lebih penting daripada warisan, yaitu keluarga. Aku di sini sama dia bahagia banget. Aku waktu itu sama sekali nggak mengenal dia. Aku nggak kenal dia itu siapa. Sampai sekarang aku nggak percaya kalau memang aku sama dia begitu dekat. Dari dulu aku ngerasa sendiri, kayak anak tunggal, gak ada siapa-siapa. Nah, aku dibesarkan sendiri. Lagian aku juga, ya kamu tahu aku gak dekat sama mami papi. Tapi sekarang kamu masih punya banyak waktu untuk memperbaiki semuanya, Koel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wisnu, kamu ngapain pagi-pagi datang ke sini? Ya, saya cuma mau ngingetin kamu. Hari ini kamu jadwal check up kandungan kamu. Maksudnya kita bisa sekalian sama-sama gitu ke rumah sakit? Hah? Gimana? Ini jadwal check up kamu. Enggak, aku dengar apa yang kamu katakan. Aku cuma bingung kenapa kamu bisa tahu jadwal Saya ingat. cek kandungan. Iya, saya ingat. Makanya saya ingetin. Wisnu ngapain sih datang ke rumah Hana pagi-pagi begini? Kalau kamu gak keberatan, kita bisa sama-sama berangkat. Sorry ya Wisnu, bukannya saya nggak mau, cuman saya tidak mau menimbulkan fitnah antara rekan kerja kamu di rumah sakit. Kalau kamu nemenin saya, dan lagi pula saya juga udah pesen taksi kok. Saya duluan, saya berangkat. Iya. Assalamualaikum. Oke, hati-hati ya Wis. Apa kamu lupa, Hana? Astagfirullahaladzim, Mas, kamu... Ya, kamu lupa. Kalau Rossi udah bilang kalau Rossi nggak suka kalau kamu deket-deket sama Dokter Wisnu. Mas, kamu udah ketularan Karin ya? Nggak bisa ngomong assalamualaikum dulu? Ya, assalamualaikum. Cuman tadi aku sempat lihat kalian berdua tadi. Aku cuma mau ingetin aja. Kamu ngintipin aku sama Dokter Wisnu. Pas lagi. Mas, kamu lupa kan urusan aku dan kamu sudah selesai. Kita nggak ada hubungannya lagi. Apa? Cuman kesini karena aku mau ingetin kalau dokter rumah sakit udah telepon dan hari ini adalah jadwal untuk check up kamu, cek kandungan. Kamu datang ke sini cuma ingetin aku itu aja. Iya. Kenapa kamu nggak telepon aja? SMS? Ya aku kebetulan ada di sini. Lagi pula, aku nggak perlu kamu ingetin kapan jadwal aku untuk cek kandungan aku, Mas.
Aku udah tahu. Iya. Iya benar. Oke. Karena kamu aku temenin, yakin? Mas, aku berangkat sendirian. Assalamualaikum. Bunda duduk yuk. Kira-kira berapa lama ya kita harus tunggu ya? Hah? Soalnya aku nggak sabar. Aku nggak sabar pengen lihat USG anak kita. Pasti lucu banget kan? Mas, kita baru sampai. Di belakang kita juga ada pasangan. Kamu sabar sedikit, kenapa sih, Mas? Ya soalnya aku kepengen banget lihat USG-nya. Aduh gimana ya? Ibu Hana Sasmita. Oh ya. Iya, saya suster. Kok ibu datang sendirian? Suaminya mana? Ya, saya memang datang sendiri saja, suster. Ya udah, silakan masuk, Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Helmi. Iya, saya telepon lagi sebentar ya. Iya, ada apa Pak? Boleh kami bertemu dengan Pak Norman? Buat apa Pak? Jadi gini Pak, ini sudah menjadi prosedur rumah sakit kami untuk mendapati kepastian bahwa kondisi pasien kami ini dalam keadaan baik-baik saja, walau di luar rumah sakit kami Pak. Begitu Pak. Oke, terus jadi apa mau ketemu sama Pak Norman sekarang? Boleh Pak, kembali izinkan. Silakan masuk. Terima kasih Pak Helmi. Boleh. Terima kasih Pak ya. Iya. Oh, sini Pak, sebentar ya. Terima kasih. Kenalin dulu. Nadia, Anto. Sayang, bawa Bang Norman ke sini dong. Iya. Halo. Kami periksa dulu Pak, Pak Normannya. Oh, silakan Pak. Ayo Pak Norman, kita periksa dulu ya. Iya, Norman nggak apa-apa kok. Iya, Pak. Norman nggak nakal. Iya. Ya, diperiksa dulu ya. Iya. Norman tapi nggak nakal kok. Nggak apa-apa. Nggak Maaf Pak Helmi, kenapa tangan Pak Norman? Tolong dijelaskan Pak. Astagfirullahaladzim. Apa waktu itu Norman terkena air panas juga? Iya Pak, sebenarnya ada kejadian kecelakaan sedikit Pak waktu itu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, kecelakaan kecil. Jadi sebenarnya dia baik-baik aja dan tadi mungkin kepegang sama Bapak jadi dia sakit. Tapi sebenarnya nggak kenapa-napa Pak. Nggak bisa gitu Pak, luka sekecil apapun tidak bisa diabaikan Pak. Kalau kami mengabaikannya, bisa-bisa Pak Norman mengalami kecelakaan yang lebih parah bagaimana? Iya Pak Helmi, dengan luka ini Pak Norman akan kami kembalikan ke rumah sakit. nggak mau pulang. Norman nggak mau pulang. Norman betah di sini. Jangan Norman betah di sini. Bisa diomongin secara baik-baik Pak. Nanti lain kali tidak akan terjadi seperti ini lagi ya. Maaf Pak, ini sudah prosedur rumah sakit Pak. Iya betul Pak. Baby, Norman mau di sini, baby. Maaf Pak Helmi, kami harus segera kembali ke rumah sakit. Baik Pak, permisi Pak ya. Permisi Pak Helmi.
Saya mau bicara dengan orang yang bertanggung jawab di sini. Sebentar ya Pak. Silakan. Iya Pak, ada yang mau bertemu dengan Bapak. Makasih Pak. Baik ya Pak, tunggu sebentar. Terima kasih. Iya Pak. Ini, oke. Pak, nama saya Helmi. Saya adik kandungnya Pak Norman. Dia tadi dibawa ke sini sama petugas Bapak. Saya ke sini, saya mau bawa dia pulang. Karena saya nggak mau dia tertekan di sini. Apalagi tadi petugas Bapak ke rumah saya, dia pakai obat penenang untuk membawa Pak Norman ke sini. Maaf Pak Helmi, semua yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur rumah sakit. Dan kami juga sudah mendapat amanat dari Pak Fadil almarhum untuk memberi keamanan bagi Pak Norman. Oke Pak, saya nggak mungkin celakain dia. Saya adik kandungnya Bang Norman dan saya akan menjaga dia. Mungkin tadi ada kecelakaan kecil dan itu tidak berpengaruh apa-apa Pak. Sama sekali, dan saya janji saya akan menjaga Pak Norman. Sekali lagi maaf Pak Helmi, sudah menjadi amanat dari Pak Fadil almarhum. Kalau keselamatan dari Pak Norman adalah tanggung jawab kami. Sekarang gini Pak, saya satu-satunya keluarga dia masih ada. Dan semua keputusan ada di saya, bukan di Pak Fadli. Sekarang saya minta sama Bapak dengan hormat untuk membawa Pak Norman kembali ke saya. Saya nggak mau dia ada di sini. Tapi Pak Helmi, sudah sejak awal kami mendapat amanat dari Pak Fadil almarhum dan juga Bu Mike. Jadi sebaiknya Bapak sekarang pulang dan menenangkan pikiran Bapak. Tadi Bapak sudah bilang seperti itu dan saya nggak akan kemana-mana sebelum bawa orangnya ke sini, Pak Norman ke sini. Saya akan bawa dia pulang. Nggak usah pakai security Pak. Saya ke sini mau bawa dia pulang. Apa sih? Iya Pak, ada apa Pak? Tolong dibawa. Pak, dengerin saya nggak akan pulang sebelum memang Pak Norman di sini. Pak, udah Pak. Ada apa sih? Pak, Silakan keluar Pak. Ini Ibu Hana hasil USG kandungan Ibu yang tadi. Jadi bayi saya sehat kan dok? Ya Bu Hana, alhamdulillah bayi dalam kandungan Ibu Hana sehat-sehat saja. Saat ini usia kandungan Ibu Hana sudah memasuki bulan ke-6. Saya harap Ibu Hana tidak lupa untuk mengkonsumsi susu dan vitamin agar kandungan Ibu kuat dan sehat. Alhamdulillah kamu sehat nak. Bunda akan jaga kamu sampai kamu lahir nanti. Ibu Sari, ya, silahkan masuk. Suster, Ya, Pak. maaf, saya cuma mau tanya, tadi gimana hasil dari check up kandungan Bu Hana? Dia itu istri saya. Kondisi bayinya bagus kok Pak, sehat. Kondisi kandungannya juga bagus. Alhamdulillah, baguslah kalau gitu. Bapak tadi tidak nemenin Ibu Hana check up kandungan ya? Iya, saya tadi ada urusan di kantor, makanya saya ke sana dulu. Makanya baru nyampe nih. Oh gitu. Ya, Bapak telat dong. Bu Hana baru aja pergi. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih sudah. Saya akan samperin dia nanti di parkiran. Tapi sebelum itu, boleh nggak saya minta itu kopian print USG-nya? Kalau nggak apa-apa sama dokter? Saya mintain dulu ke dokternya ya Pak. Ya, terima kasih suster ya. Sebentar ya. Hana, Wisnu? kamu habis cek kandungan? Ya. Kamu mau ke kantor? Oh enggak, aku sengaja hari ini ambil cuti untuk cek kandungan dan Gimana kandungan? alhamdulillah semuanya sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Oke. Han, saya mau ngajak kamu ke suatu tempat. Hah? Iya. Saya yakin kamu pasti suka. Hana? Mana si Hana? Loh, itu bukannya Mas Bram. Ngapain Mas Bram ada di sini?
Sebaiknya aku menghindar saja supaya tidak ada kesalahpahaman. Hana? Ya, Wisnu. Ya. Ayo. Ya, oke. Ya udah. Oke. Ya. Ya Allah, jadi Hana sudah janjian sama Wisnu. Apa memang Hana dan Wisnu sudah mulai menjalin hubungan yang serius? Saya senang sekali Pak Wisnu jadi datang ke panti saya hari ini. Donasi Pak Wisnu, alhamdulillah saya bisa merenovasi panti asuhan ini dan anak-anak terlihat nyaman di sini. Alhamdulillah. Kalau memang ibu dan semua yang ada di sini senang, saya juga ikut senang. Iya, terima kasih sekali lagi Pak. Rosi, belum jamnya sayang. Habisnya Rosi lapar banget, Bunda. Tinggal berapa menit lagi ya? Tinggal. Rosi sayang banget sama Bunda. I love you, Bunda. I love you more. I love you. Nggak dicium. Bunda ngapain sekolahan Rosi? Bunda cuma mau kasih roti kesukaan kamu. Rosi, kamu sedang apa sekarang, Nak? Bunda kangen banget sama kamu, sayang. Bu, maaf. Wisnu, saya keluar sebentar aja ya. Ya, Bunda silakan. Bu, saya sebentar Bu, saya keluar sebentar. Ya Pak. Kenapa kamu nangis? Aku cuma kangen sama Rosi, Wis. Aku nggak pernah berpisah sama dia selama ini. Ya, pasti berat. Kita sudah jadi orang tua. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasain, Ana. Han, kamu ingat waktu saya isi tausiah? Ya. Kamu bawa Al-Quran. Saya buka ya. Oke. Coba kamu baca surah At-Taubah ayat 59. Kamu baca tafsir. Ya. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Subhanallah.
Han, coba kamu resapi isi kandungan dari surah At-Taubah ayat 59. Kamu harus ridho. Segala sesuatu yang datang dari Allah, kamu harus ikhlas menerima. Ini seperti yang saya pernah bilang, ini ujian buat kamu, Hana. Saya minta maaf, Wisnu, mungkin saya kebawa perasaan. Saya jadi malu sama kamu. Gak perlu malu. Tapi, ya, saya boleh tanya sesuatu? Ya, Apa selama ini kamu memang tanya, Hana. Kamu boleh tanya apa aja sama saya. Insya Allah kalau saya bisa, saya akan jawab. Apakah kamu dari dulu sangat Islami atau baru-baru setelah kamu tahu kalau kamu sakit? Hana, saya masih belajar. Selama ini saya banyak lalai dalam kehidupan saya, Hana. Allah begitu sayang sama saya, begitu banyak memberikan nikmat buat saya, buat kamu, buat kita semua. Tapi kadang-kadang sering mendustai nikmat itu. Hari demi hari, waktu demi waktu, Allah berikan begitu banyak kenikmatan. Seperti contohnya, Allah memberikan nikmat sakit untuk saya, Ana. Sebagai seorang manusia, saya berpikir, kenapa Allah nggak sayang sama saya? Kenapa saya diberikan penyakit? Saya menilai dengan pola pikir saya, dengan ro'yu saya, dengan pendapat saya, dengan hawa nafsu saya. Tapi justru dibalik itu, Allah berikan itu kan Allah sayang sama saya, Ana. Allah mengingatkan saya dengan penyakit itu. Betapa banyak nikmat Allah yang saya dustai. Saya lupa bersyukur. Bersyukur apa yang pernah saya miliki, apa yang pernah saya dapati. Allah menegur saya. Saya hanya mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya, salah satunya dengan cara seperti ini. Berbagi ilmu dan terus melakukan apa yang wajib. Menjauhi apa yang menjadi larangannya. Itu saja. Wisnu, saya benar-benar malu sama kamu. Ternyata masalah kamu jauh lebih berat daripada apa yang saya hadapi. Tapi kamu bisa dengan tenang, dengan selalu bersyukur dan kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Hana, kita harus yakin Allah tidak akan pernah memberikan kita ujian yang kita tidak mampu melewatinya, Hana. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dengan tingkat keimanan masing-masing. Semakin tinggi iman seseorang, semakin ikhlas dia, semakin dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga ujian yang akan diberikan. Ya. Bukan perkataan saya, tapi ini adalah firman Allah. Hana, sebelumnya saya minta maaf kalau saya lancang. Jujur saya cuma mau menyampaikan isi hati saya yang paling jujur, apa yang saya rasa. Seandainya ada seseorang yang mau masuk ke dalam kehidupan kamu dan mau mengajak kamu untuk menjalankan salah satu sunnah Rasul, mengajak kamu berumah tangga, apa kamu akan membuka diri, Hana? Untuk saat ini, Wisnu, untuk saat ini saya belum berpikir sejauh itu. Saya lagi
Saya sedang mengandung, lagi hamil. Iya. Seandainya orang yang mengajak kamu berumah tangga itu adalah Wisnu, kamu akan memberikan kesempatan kepada saya. Memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar untuk menjadi imam yang baik. Seorang imam yang bisa menjalankan amanah. Dan seorang imam yang bisa membawa kamu kepada surganya Allah. Karena saya paham dengan situasi kamu dan keadaan kamu saat ini, Hana. Yang saya bisa sampaikan, saya akan menerima kamu apa adanya. Saya akan berusaha mencintai Rosi dan calon bayi kamu seperti saya mencintai Sheryl. Dan mungkin kalau saya tidak berlebihan mencintai mereka semua lebih daripada saya mencintai diri saya sendiri, Hana. Itu nawaitu saya. Kamu mau menerima saya setelah kamu nanti melahirkan. Wisnu, saya minta maaf. Saya permisi sebentar. Saya harus terus ikhtiar untuk mendapatkan Hana. Hana. Han.